Assalamualaikum Sobat Pade, ketemu lagi dengan aku Pade di sesi playlist baru kali ini tentang level 0 kecil, yaitu bebas hutang. Ini sebenarnya lanjutan dari kunci bebas finansial ya. Ini jujur, ini adalah dokumentasi pribadiku. Semuanya yang aku upload di YouTube itu sebagai bahan evaluasiku ya. Dan memang untuk berbicara untuk investing style, saat ini aku belum bisa bicara banyak karena memang aku masih ada kendala di level 0 kecil. Level 0 kecil, dan ini masih tahap untuk recovery, untuk membayar hutang sana sini. Di sini aku tekankan sekali lagi buat kalian yang memang terjun di dunia financial market dan membangun portofolio investasi kalian, investasi yang paling tidak membuat psikologi kita terganggu, yaitu ya di level 0 kecil ini. Apa itu? Bebas hutang. Kalau semisal kita punya hutang kepada orang lain ataupun bank ataupun tetangga, saudara, ya kita lunasi dulu. Aku saat ini jujur ini masih punya 600 juta tanggungan yang harus aku lunasi. Dari yang dulu itu 1 miliar, sekarang udah separohnya. Dari perjalananku di kripto dan investasi lainnya. Dan ini menjadi sebuah cambukan tersendiri ya. Kenapa cuan sesat itu kalau ngerti mainnya ya juga untuk cari profit dan juga untuk mengembalikan, memulihkan keadaan, bermain di DeFi ya. Trade on DeFi itu berbeda dengan trade on CeFi ya, CEX. Di DEX itu berbeda dengan di CEX. Aku udah pernah tekanin itu bolak-balik ke kalian. Dan juga trade di saham, trade di forex itu juga berbeda stylenya dengan trade di kripto, entah itu spot, entah itu futur. Makanya kalau bicara banyak yang dapat dari kripto cuan sesat itu dapat returnya tinggi, ya aku tidak memungkiri, dan aku itu salah satunya. Dari perjalananku di situ, dari perjalananku di kripto sendiri, aku lebih banyak muterin uang yang tidak seberapa, yang bukan yang aku tutorin ya. Kalau tutor memang berbeda loh, berbeda dengan investasi pribadi. Tidak akan aku buka dan tidak akan aku buka lah. Intinya saldo pribadi tidak akan aku buka, karena itu memang privasi. Yang satu itu ya memang aplikasi dari ilmu yang sudah aku terangkan ke kalian di YouTube ini, di Pak di Indonesia ataupun Akademi 7 ataupun di channel-channelku yang lain. Nah, berbicara tentang solusi bagaimana kita mengatasi hutang-hutang kita, ini sangat kompleks ya, anomali juga buat kalian yang memang lagi terjerat hutang. Butuhnya kan pasti uang kan, tapi di sini kalian tidak bakal dapat uang itu sendiri, tapi cara kalian untuk mendapatkan uang. Investasi terbaik itu ya kita bebas hutang dulu, bentuk apapun, entah itu KPR, kredit, pay later, hindari itu dari sekarang. Dan kalaupun toh kalian punya hutang, semua kita lunasi dulu. Dengan cara gimana? Solusinya kita catat semuanya, hutang kita catat semuanya. Kalian bisa menggunakan yang namanya spreadsheet.
kita memanfaatkan Google, kita memanfaatkan yang namanya catatan di situ nggak bakal hilang karena kita menyimpan di cloud-nya servernya Google. Selama kita akses emailnya itu ada, kita bisa tulis di sini. Nanti aku buatin template buat kalian untuk mencatat semuanya beban hutang kalian. Setelah itu kalian baru berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan active income sebanyak-banyaknya. Entah itu dari trading kripto, entah itu dari trade on DeFi, entah itu dari trade on GFi, entah itu dari futur. Itu kalian puterin lagi untuk menyisihkan semuanya untuk hutang-hutang kalian. Setelah hutang kalian catat, kalian bakal tahu nih posisi berapa total yang harus kita bayar dan berapa kemampuan bayar kita. Nah, pencatatan keuangan sudah aku terangkan di level 1 ya. Kalian bisa memanfaatkan yang namanya Neo Journal. Untuk sedari awal, ini kan di awal bulan ya. Tidak bisa memang kita dapat kesempurnaan sebuah data untuk mencatat sebuah kebutuhan ya. Di awal itu tidak bisa. Kalian bisa memanfaatkan di sini. Di mana? Di Neo Journal ini. Untuk mencatat semua kebutuhan. Mencatat ini perlu buat kalian estimasi pengeluaran bulanan kalian setiap hari yang kalian catat di sini. Untuk mengestimasi berapa sih kebutuhan kalian, kebutuhan pokok, entah sekunder atau apapun itu. Kalian kalau tidak punya data tidak bisa dievaluasi gitu. Makanya kuncinya catat pengeluaran dan pemasukan kebutuhan kita pribadi atau yang sudah punya keluarga, kebutuhan keluarga harian di sini. Bisa di sini, bisa di Google Spreadsheet. Terserah kalian nyamannya di mana. Oke. Nah, setelah itu baru kalian cicil satu-satu biar semuanya enak. Tapi juga kalaupun toh ruwet ya, maksudnya pemasukan tidak ada, hutang menumpuk, tenang dulu kalian. Tenang, kita evaluasi semuanya. Dari mana akar masalahnya, dan juga kita endapkan dulu dan kita menerima dulu. Memang ini salah kita. Kalau hutang itu tidak bisa kita menyalahkan Tuhan, itu tidak bisa. Tapi itu memang salah kita gitu loh. Apalagi hutang konsumtif kan. Aku juga mengalami fase itu. Fase dimana orang tua itu meninggal dan kita belum dibekali banyak ilmu untuk kita menghadapi sosial pressing ya, terutama pressing sosial yang tinggi. Dan juga kita belum diajari cara untuk mengatur uang, sadar finansial sejak dini. Dan juga mungkin kalau buat wirausaha itu bagaimana caranya. Aku memang dibesarkan di kalangan wirausaha ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tenang dulu semuanya. Catat semuanya utang dan catat semuanya pengeluaran dan pemasukan kalian. Baru kalian bisa negosiasi ke sana sini buat mencari keringanan untuk pembayaran hutang, ataupun kalian minta tempo untuk diperpanjang, tapi kalian komitmen untuk melunasi itu. Karena hutang itu walaupun hutang ke bank ya, kalau kita tidak bayar ya kita bakal ditagih walaupun itu sampai mati pun sekalian. Oke. Aku juga minta maaf buat teman-temanku yang dulu aku juga belum tuntas secara finansial ke kalian. Walaupun begitu aku komitmen untuk semuanya untuk ditutup, untuk dilunasi. Ini lagi proses buat kalian.
buat yang pernah aku repoti dulu ya, ada beberapa sih. Dan bagi kalian, hindari hutang sedari dini dan jangan melebihi dari apa yang kalian mampu. Usahakan untuk cash dan carry. Kalau ada cash ya baru kita beli. Oke. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi. Selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Assalamualaikum.